Ketika kita, dihubungkan dengan, status ekonomi, kemudian, Heeh. kultur-kultur tertentu, itu semakin membuat kompleks Mhm. penerimaan itu. Ada yang dianggap aib Aib lah, keluarga, segala bahkan macam. dalam Oke. tanda kutip, mohon maaf, kutukan lah, ada yang bilang itu, Hmm. ada segala macam. Tantangannya besar. Pertama, Oh. soal pemahaman. Sebagai contoh begini dulu, saya sebelum ke pemerintah dan lembaga, publik Iya. gitu ya, Mhm. di, level tingkat keluarga sendiri, Oke, kita itu mulai dari dari keluarga keluarga. dulu aja. Dari keluarga itu tidak mudah orang tua bisa menerima keadaan ini. Oh, terbayang. Oke. Bertahun-tahun mereka harus mencari titik temu bagaimana menerima keberadaan mereka. Mhm. Dan kita tahu itu baru dari pasangan suami istrinya. Hmm. Kalau dia punya kakak, siblingsnya juga nggak mudah nih menerima adik ataupun kakak yang memiliki berkebutuhan khusus. Bagaimana dia bicara dengan Ya. teman-temannya? Saya Bagaimana? Gitu. saya disclaimer dulu, adik ipar saya juga memiliki putri keduanya berkebutuhan khusus, Down syndrome. Betul tuh. Kita juga ikut, saya harus bilang, kita juga ikut merasakan awalnya kesedihan begitu ya. Karena melihat adik ipar saya kan juga bersedih dengan situasi seperti ini. Tapi kan kita nggak ada yang meminta hal tersebut. Nggak ada juga yang berharap hal-hal semacam ini terjadi gitu kan. Itu kita memang butuh waktu ternyata ya. Butuh waktu Dan sempat ini kita harus apa ya gitu. Di luar keluarga adik ipar saya, kita juga berembuk gitu di belakang mereka. Keluarga besar juga sama. Keluarga besar gitu. Itu kan salah satu yang bagi kita, inilah yang disebut sama Bang Bayu, keluarga juga membutuhkan hal-hal semacam ini ya. Bagaimana keluarga bisa menerima, Bersikap, menerima, memahami dan menerima. Dan kemudian belum lagi soal ini, ketika kita dihubungkan dengan status ekonomi, kemudian kultur-kultur tertentu, itu semakin membuat kompleks penerimaan itu. Ada yang dianggap aib lah, Aib keluarga, bahkan macam. dalam tanda kutip, mohon maaf, kutukan lah, ada yang bilang itu, ada segala macam. Ini secara data, it happen, terjadi ketika masih kita di terjadi Indonesia. di Indonesia. Ketika kita ngobrol dengan kita bikin FGD gitu dengan para orang tua, itu juga seperti itu tampaknya. Di situasi yang sudah media sosial udah digital begini, itu masih. Dan kemudian terutama yang berstatus sosial ekonomi di menengah ke atas, dan tampaknya juga di Indonesia menurut data itu semakin meningkat. Autism spectrum disorder saja, bagian dari neurodivergent itu semakin meningkat tahun demi tahun. Rasionya semakin meningkat. Dan di dalam kelas menengah yang semakin meningkat, dengan ekonomi yang semakin meningkat, rasa penerimaan semakin sensitif kan. Bagaimana di masyarakat jadi menengah ke atas justru makin sensitif? Makin sensitif, karena berhubungan status ekonomi mereka. Oh, ada rasa gengsinya, malunya, apalagi itu, sehingga banyak anak-anak ini dalam tanda kutip tidak dibiarkan untuk normal bersosialisasi atau berada di lingkungan luar. Dia dijaga dengan baik. Seperti kalau bisa orang nggak perlu tahu bener lah gitu. Oh, oke. Kalau dia dibawa ke sosial dianggap takut mengganggu tatanan sosial. Sederhana, anak-anak kebutuhan khusus banyak yang belum bisa bercakap, tapi dengan hanya kata-kata tertentu, ataupun bahkan berteriak gitu, dan mungkin dianggap malu keluarga-keluarga tertentu gitu yang masih melakukan ini. Nah, penguatan ini harus kita lakukan untuk mereka, keluarga orang tua bisa rilis, bisa accept, dan bisa bersama. Dia tidak sendirian, mereka tidak sendirian, masih banyak juga yang lain. Kemudian juga kakaknya atau adiknya atau siblingsnya, keluarga besar juga ini bukan sendirian. Nah, di sini juga lah filosofi kenapa kita harus kembali mempertanyakan kemanusiaan kita. Bagaimana kita kembali ke manusianya. Nah, ini PR besar lagi kemudian. Di titik ini saja, saya nggak melanjutkan deh. Sebenarnya ada di ujung lidah saya, apa kabarnya untuk para keluarga atau yang kebetulan harus menerima ada putra atau putrinya berkebutuhan khusus di tingkat ekonomi ke bawah ya. Apalagi itu, itu yang tidak bisa dapat akses untuk bagaimana membimbing anak-anak ini. Dan kalaupun ada, ini sepengalaman saya bersama adik ipar saya, kalaupun ada bimbingan-bimbingan, ada sekolahnya juga butuh biaya. Butuh biaya tinggi, Karena
Nah, di sini juga bertemu dengan seperti supply dan demand. Supply-nya untuk bisa membimbing anak-anak ini kan tidak mudah. Iya. Kalau ada, belum tentu dekat dari rumah. Bukan seperti sekolah umum yang ada di mana-mana. Terus kemampuannya juga sekolah-sekolah vokasi tentang terapis itu harus belajar lagi tentang anak-anak yang berkhususan ini. Karena tidak sama dengan terapis anak-anak perkembangan tumbuh kembang yang tipikal gitu ya, kita sebutnya, yang tipikal ini. Nah, memahami ini tidak mudah gitu. Belum lagi kalau kita ngomong sosial jadinya. Secara sosial, mereka tidak tahu bagaimana memperlakukan anak-anak ini. Jadi ini kita agak sedikit keluar. Tadi kan kita udah di lingkungan keluarga ya. Dari gerakan Kapan Go Human udah melihat karena udah berkumpul dan mengumpulkan data ini, masih ada masalah. Masih ada masalah. Sekarang kita agak bawa keluar di sosial, di tengah masyarakat kita. Di tengah masyarakat masih ada juga. Sangat banget. Sangat sekali. Waktu saya melakukan riset di beberapa desa transmigrasi dan mencoba mendetek adakah anak-anak berkebutuhan khusus di dusun-dusun, bukan di desa loh. Desa kan bagi dusun-dusun di ujung-ujung sana. Itu sekitar 10 sampai 11 orang atau 10 sampai 15 orang tuh ditemukan. Tetapi ketika saya tanya kepada ini kan leader-leader di daerahnya, saya tanya bagaimana cara memperlakukannya, mereka tidak begitu paham. Maka itu tidak heran, bukan menormalkan atau bukan mengamini, sehingga banyak terjadi perundungan, kriminalisasi bagi anak-anak ini di beberapa tempat. Terakhir kasusnya kalau kita bisa lihat di sosial media, ada berita di Jawa Timur misalkan ada orang tua yang akhirnya melakukan perbuatan kriminal terhadap anak ini.